Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah dan mulia di mata Tuhan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita arti penting Natal. Kita sudah sering kali merayakan Natal. Kita sudah bertahun-tahun merayakan Natal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengerti arti penting Natal itu? Seharusnya kalau kita mengerti, memahami arti penting Natal itu dalam hidup kita, harusnya kita merayakan Natal dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan belajar 3 arti penting Natal dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama dalam ayatnya yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalau kita bicara kegelapan, maka kita bicara kehidupan dalam dosa. Dan terang itu adalah kehidupan di dalam kebenaran. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan itu masalah yang serius dalam hidup kita, yaitu dosa. Dan kita bersyukur bahwa tadinya bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, di dalam dosa, telah melihat terang yang besar. Tadinya dalam kegelapan tiba-tiba terang ada. Itu pertanda bahwa teranglah yang menyelesaikan kegelapan itu. Dari sinilah kita melihat arti penting Natal yang pertama, bahwa Natal menjawab masalah utama manusia, yaitu soal dosa. Jadi masalah utama manusia sebenarnya bukan ekonomi, bukan politik, bukan hukum, ataupun sosial, ataupun apapun bentuknya. Tapi sesungguhnya masalah utama manusia adalah soal dosa, soal kegelapan. Dan kita bersyukur bahwa Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita yang akan menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, tapi juga sekaligus menyelesaikan masalah utama manusia soal dosa. Itulah arti penting Natal, bahwa Natal menjawab masalah utama manusia soal dosa. Kalau demikian, momentum Natal harusnya momentum untuk kita sadar diri, evaluasi diri, dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, supaya kita berpindah dari kegelapan kepada terang. Adakah kehidupan-kehidupan kita yang masih dalam gelap kita tinggalkan, dan kita mulai beralih ke jalan yang terang, karena Natal menjawab masalah utama manusia soal dosa. Sehingga momentum Natal itu momentum kita bertobat dari dosa kita, dari kegelapan. Yang kedua, apa arti penting Natal? Dalam ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Kuk yang menekan, gandar yang di atas bau, tongkat si penindas telah kau patahkan. Kau di situ dalam huruf besar.
yaitu Tuhan. Siapa yang mematahkannya? Nubuat Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau kuk telah dipatahkan artinya kita dibebaskan. Kita dibebaskan artinya kita diselamatkan. Siapa yang melakukannya? Seorang anak telah lahir untuk kita. Natal tidak hanya menjawab masalah utama manusia soal dosa. Tapi yang kedua, arti penting Natal adalah Natal menjawab kebutuhan utama manusia soal keselamatan. Saya percaya kita semua merindukan keselamatan itu. Baik keselamatan yang bersifat kekinian ataupun keselamatan yang bersifat keakanan atau keselamatan yang bersifat eskatologis. Dan kita bersyukur bahwa Sang Putra Natal namanya Yesus Kristus datang untuk menjawab kebutuhan utama manusia soal keselamatan. Keselamatan itu suatu kebutuhan yang sangat utama dalam hidup kita. Makanya Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya bahwa keselamatan jiwa kita itu lebih penting dan lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Dan itulah yang dikerjakan, dibuat oleh Sang Juru Selamat kita. Makanya Yesus Kristus diberi gelar Juru Selamat. Gabungan dari dua kata, juru dan selamat. Juru artinya ahli, juru rawat artinya ahli merawat, juru mudi artinya ahli mengemudi. Yesus diberi gelar Juru Selamat artinya dia ahli menyelamatkan. Dan itulah arti penting Natal, bahwa Natal menjawab kebutuhan utama manusia soal keselamatan. Itu berarti peringatan Natal harusnya peringatan di mana kita harus mengalami karya keselamatan itu. Jangan sampai kita hanya memperingati Natal yang notabene-nya adalah bagian dari karya penyelamatan Allah, sementara kita sendiri tidak mengalami keselamatan itu. Ingat bahwa kota Bethlehem dengan Bukit Golgota itu satu rangkaian, satu paket, satu benang merah yang tidak bisa dipisahkan. Natal menjadi tidak berarti bila tidak dihubungkan dengan Bukit Golgota. Tapi karena Natal, Bethlehem dan Bukit Golgota merupakan suatu rangkaian dari karya penyelamatan Allah yang tidak bisa dipisahkan, maka Natal itulah yang menjawab kebutuhan utama manusia soal keselamatan. Mari kita datang kepada Juru Selamat. Mari kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Dia, karena hanya dengan kepercayaan kita, hanya dengan beriman kepadanya lah kita bisa mengalami ataupun memperoleh keselamatan itu. Yang ketiga, arti penting Natal dalam ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapa yang kekal, Raja Damai. Sang putra yang dilahirkan diberi gelar Raja Damai. Dari sini kita melihat bahwa arti penting Natal yang ketiga adalah Natal menjawab kerinduan utama manusia soal kedamaian. Lagu anak-anak sekolah minggu, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Namun damai itu tiada kudapati kecuali hanya di dalam Yesus saja. Memang hanya dalam Kristus sajalah kita bisa memperoleh kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang bersifat paripurna, kedamaian yang bersifat permanen. Karena itulah Dia disebut Raja Damai. Jadi Natal, arti penting Natal yang ketiga adalah Natal menjawab kerinduan utama manusia soal kedamaian. Seringkali kedamaian kita hanya bersifat semu, hanya bersifat temporal saja. Karena kita belum mengalami kedamaian dari Sang Raja Damai itu. Tapi saya percaya ketika Sang Raja Damai itu lahir di hati kita, maka disitulah kita mengalami kedamaian yang sesungguhnya. Setelah kita mengalami, memperoleh kedamaian yang diberikan oleh Sang Raja Damai itulah, baru kita bisa berdamai dengan sesama kita. Sehingga saya percaya kedamaian yang seperti itu akan kedamaian yang bersifat paripurna, kedamaian yang bersifat sempurna dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti mari kita mengalami kedamaian.
dari Sang Raja Damai itu. Karena kita hanya bisa mengalami kedamaian itu kalau Sang Raja Damai ada dalam hati kita. Setelah itu mari kita membawa damai. Sebagai anak-anak dari Sang Raja Damai, kenapa dia diberi gelar Raja Damai? Karena dia senang kalau kita hidup rukun dan damai. Kalau kita anak-anak dari Sang Raja Damai, itu berarti bahwa kita harus punya DNA dari Sang Raja Damai itu. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab, atmosfer rukun dan damai itu terus ada dan melekat dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena kita anak-anak dari Sang Raja Damai, sehingga DNA dari Sang Raja Damai itu terus ada dalam hidup kita. Itulah arti penting Natal dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami akan arti penting Natal. Bahwa Natal itu menjawab masalah utama manusia soal dosa. Natal menjawab kebutuhan utama manusia soal keselamatan. Natal menjawab kerinduan utama manusia soal kedamaian. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.